Indonesia mengalami perubahan besar. Yuk kita bahas dalam video ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang UU Cipta Kerja Perpu nomor 2 tahun 2022, UU nomor 6 tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Stay tune. Kak, mau nanya deh, hubungan kerja di Indonesia ada berapa sih? Oh itu, jadi guys, hubungan kerja di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang digunakan untuk kontrak dengan pekerjaan waktu tertentu. Nah yang kedua, ada PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang digunakan untuk pekerjaan tetap. Nah, regulasi ini terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Regulasi ini digunakan untuk melindungi hak pekerja dan juga fleksibilitas perusahaan. Kak, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker itu apa sih? Nah, Perpu nomor 2 tahun 2022 ini itu diterbitkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Nah, kenapa sih Perpu ini itu dianggap kontroversial? Banyak serikat pekerja menilai bahwa Perpu ini tetap berpihak pada pengusaha dan kurang melindungi pekerja. Contohnya, aturan mengenai PHK yang lebih mudah dilakukan tanpa persetujuan pengadilan, outsourcing yang lebih fleksibel, dan PKWT yang durasinya lebih panjang tanpa jaminan pengangkatan jadi pekerja tetap. Misi A, mau tanya dong. Perbedaan UU nomor 6 tahun 2023 dengan UU nomor 13 tahun 2003 apa sih? Nah, terkait perbedaan dari kedua undang-undang tersebut ada 3 bagian. Yang pertama ada PKWT, yang kedua bagian outsourcing, yang ketiga ada di PHK. Yang PKWT perbedaannya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kontrak maksimal 2 tahun dan perpanjangan sekali. Nah, kalau misalnya di undang-undang yang Perpu atau Ciptaker itu tidak ada maksimal 5 tahun. Nah, kedua yang outsource di Undang-Undang yang 13 2003, outsourcing itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau misalnya di Ciptaker itu bebas, jadi di core bisnisnya pun bisa pakai outsourcing. Nah yang ketiga itu ada PHK. Nah PHK ini zaman Undang-Undang 13 2003 itu harus melalui pengadilan. Kalau misalnya di Ciptaker tidak harus melalui pengadilan atau lebih fleksibel. Mbak, mau tanya nih, PP nomor 35 tahun 2021 itu tentang apa sih? Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, PHK, dan waktu kerja. Namun, peraturan pemerintah ini juga perlu direvisi karena beberapa ketentuan seperti aturan pesangon dinilai kurang berpihak pada pekerja. Jadi kesimpulannya adalah regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terus berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Namun, penting untuk terus mengevaluasi regulasi ini agar keseimbangan antara hak pekerja dan fleksibilitas bagi pengusaha tetap terjaga. Semoga video ini membantu kamu memahami lebih baik tentang perubahan UU Ketenagakerjaan di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu tentang perubahan regulasi ketenagakerjaan. Sampai jumpa!